Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan, terutama pada saya sendiri, dalam memberikan ilmu hadis yang ke-8 ini pada mata kuliah hadis tarbawi, yaitu tentang hadis sombong dan isbal. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ashifa Khairun Nisa dengan NIM 2214020048. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan ilmu hadis, yaitu pada hadis yang ke-8 tentang sombong dan isbal. Yakni yang pertama, hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibni Majah wa Ahmad wa Malik. Selanjutnya yang kedua, yaitu terjemahan hadis dari keseluruhannya. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridai dari keduanya. Itu yang disebutkan keduanya di dalam hadis ini, yaitu Abdullah dan ayahnya Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, tidaklah Allah melihat kepada orang-orang yang menyeret dari pakaiannya, yaitu yang disebabkan dari kesombongannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Malik. Baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu terjemahan hadis dari perkatanya. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadits Ibnu Umar, hadis yang disampaikan atau yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai dari keduanya.
Yang dimaksud dari keduanya ini yaitu Abdullah dan ayahnya Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata. Apa yang dikatakan Rasulullah? La yanzurullahu ila man jarra. La yanzurullahu, la yanzuru, tidaklah Allah melihat. La yanzurullahu, tidaklah Allah melihat. Ila man jarra, ila kepada man, siapa atau orang-orang yang jarra, menyeret, thawbahu, pakaiannya, khuyala, yaitu yang disebabkan dari kesombongannya, khuyala, kesombongannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Baik, yang keempat tentang penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak dari manusia, yaitu yang bersikap sombong. Jadi Allah sangat marah kepada orang-orang yang sombong. Pada dasarnya makhluk Allah ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya untuk disombongkan. Dengan itulah dia membuat Allah mengusir iblis atau setan dari surga karena kesombongannya yang tidak mau ditunduk, tidak mau tunduk, tidak mau bersujud kepada Allah. Allah menyebutkan misalnya, tidaklah masuk surga seorang jika di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi di sini Allah menegaskan sebagai sesuatu akhlak yang tercela, di antara sikap tercela itu disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang manjarra thawbahu, orang yang dia berjalan seperti menyeret pakaiannya. Itu mahal menyeret-nyeret pakaiannya itu. Mungkin dia sengaja membuat pakaian yang panjang, yang pakaiannya itu mahal menyeret-nyeret pakaiannya itu. Di jalan ini merupakan kebiasaan buruk orang jahiliyah untuk melihatkan bahwasanya dia mampu, dia kaya, memakai pakaian mahal diseret-seretnya di jalan sehingga cepat rusak. Dia mampu membeli yang lain, yaitu dengan harga mahal-mahalan, lebih mahal, jadi dia menunjukkan kepada orang lain betapa harga baju, harga pakaian itu dan lain-lainnya itu tidak ada nilainya sama sekali bagi dia. Beda sama kalian-kalian yang miskin, katanya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari kesombongan. Dan ini menyebabkan Allah tidak melihat. Allah menyebabkan Allah tidak suka. La yanzurullah kepadanya. Sekarang bagaimana persoalannya kalau ada orang yang pakaiannya itu menyentuh tanah, sementara itu dilakukan bukan karena kesombongan? Apakah dibolehkan itu? Apa yang sebenarnya menjadi persoalan dalam hadis ini? Apakah kesombongan atau karena pakaian menyentuh tanah? Yang jelas terlebih dahulu sombongnya. Kemudian pakaian yang menyentuh tanah tidak bagus karena pakaiannya jadi kotor. Orang yang memakai pakaian kotor kan tidak bagus, apalagi nanti kena najis. Dan itu tidak bisa dipakai sholat.
dan dipakai salat, salatnya menjadi rusak, menjadi tidak sah. Kalaupun seseorang memakai pakaian sampai ke tanah, mungkin melewati sepatunya, kakinya sampai bermain-main di tanah, sampai kepada keadaan yang dia itu dapat menyentuh kotoran yang ada di tanah, maka itu menjadi tidak boleh, karena nanti akan membuat pakaiannya kotor dan tidak bisa dibawa sholat. Jadi kedua-duanya tidak baik dalam jika seseorang itu memakai pakaian itu karena sombong. Jadi berdosa, pasti Allah akan marah kepadanya. Dan jika seseorang memakai pakaian menyentuh tanah bukan karena sombong, juga tidak baik, karena pakaian itu cepat kotor menjadi mubazir akan nikmat Allah. Sebaik-baiknya pakaian itu tidak layak menghadap kepada Allah. Jadi demikian yang terbaik, kita tidak sombong berpakaian atau tidak sombong dalam hal apapun. Semua itu dalam wujud apapun bentuknya tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak memakai pakaian seperti orang jahiliyah itu, yang mana pakaiannya itu sengaja untuk menyentuh tanah. Lebih baik tidak menyentuh tanah karena kita akan membawa salat. Walaupun ada yang mengatakan sah memakai salatnya bukan ini, tetapi ada di suatu ketika yang kita tidak punya pilihan lain, akan jadi masalah. Lagian pakaian itu cepat rusak, cuma tidak mungkin pula dipotong setinggi-tingginya. Itu ada kewajarannya di situ. Jadi inilah hal pokok dari dalam hadis ini. Jadi sumber kemarahan utamanya itu adalah karena sombong. Tetapi kalaupun tidak menyentuh tanah, tidak sombong juga, tidak baik karena pakaiannya cepat rusak, itu tidak menggunakan nikmat Allah sebaik-baiknya. Termasuk langkah awal dari kemubaziran. Sebab pakaian itu nanti tidak memenuhi syarat untuk dibawa melaksanakan sholat. Sebaik-baiknya dalam hal ini kita berpakaian tidak menyentuh tanah dengan ukuran tertentu. Juga tidak terlalu tinggi misalnya. Tetapi tentu saja hindarkan kesombongan dari dirinya. Baik yang kelima itu yang terakhir tentang kaitan hadis dengan pendidikan, kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini berisikan tentang materi akhlak, yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan adalah pendidikan akhlak, yaitu bagaimana seseorang tidak boleh sombong di dalam kehidupannya. Karena itu akhlak perbuatan buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, sombong inilah yang menyebabkan setan itu diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang disebut dalam hadis ini adalah man jarra thawbahu, siapa dari orang-orang yang menyeret dari pakaiannya, orang yang menyeret pakaiannya khuyala, dengan yang disebabkannya dari kesombongannya, khuyala. Tetapi kesombongannya ini tidak boleh dalam hal-hal lain. Jadi bukan hanya nanti prakteknya dalam pakaiannya saja, dalam hal lain juga, atau karena berpakaian sombong,
karena mempunyai nikmat yang lebih, diberi hal-hal yang membuat sombong lainnya, yang pada intinya harus dapat membuangkan atau menghilangkan segala bentuk kesombongannya. Tidak ada lagi kesombongannya itu dalam dirinya. Kemudian dalam berpakaian dengan cara yang pandai, pantas, yang baik, yang dalam kehidupan kita tidak terkesan keluar dari pandangan yang baik oleh masyarakat, yaitu secara umum, dan juga tidak mengurangi kesempatan serta kebaikan kita dalam melaksanakan ibadah. Baik, inilah penjelasan dari saya pada materi hadis yang ke-8 ini, yaitu tentang sombong dan isbal. Mungkin ini saja. Kalau ada kata-kata yang salah dalam video kali ini, atau perbuatan saya yang salah dalam video ini, mohon dimaafkan, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.